أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا الحمد لله حمدا كثيرا ومباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى أيضا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, limpahan, rahmat, barakah, inayahnya, hidayahnya kepada kita semua. Terutama yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita tidak goyah
iman kita masih mantap, hakul yakin kita masih mantap bahwa satu-satunya hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apabila kita diridhoi dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani saat ini, pertama insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan tujuan akhir kita diselamatkan, mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak pernah bosan-bosannya khatib menghimbau kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha, berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalani segala kehidupan ini dengan iman dan takwa kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak lain dan tidak bukan bekal kita yang terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla ketika pengadilan akhirat adalah diantaranya yakni bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjumpaan khutbah kali ini di momen bulan Safar ini, khatib mencoba mengambil judul menggapai keberkahan bulan Safar atau bulan Safar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara bulan Safar, kita akan teringat kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah, yakni dari kota Makkah menuju Madinatul Munawwarah. Perjalanan hijrah ini adalah merupakan bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dengan penuh ujian dan tantangan serta kesabaran. Setelah berdakwah, wasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian perintah Allah turun, wahyu turun. Maka disuruhlah Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang datang dari kaum kafir Quraisy, sehingga hijrah menjadi jalan satu-satunya untuk mencari tempat aman agar umat Islam berkembang dengan baik. Dalam proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran benar-benar menjadi kunci utama keberhasilan Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi berbagai resiko dan tantangan. Dari peristiwa inilah kita belajar bahwa kesabaran bukan hanya menahan amarah atau keluhan saja, melainkan keteguhan hati dan kepercayaan penuh yakin kepada Allah, pada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Syekh Muhammad bin Salih rahimahullah berkata, manusia ketika menghadapi musibah terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah amarah. Ada kalanya saat manusia menghadapi ujian,
seseorang merasa marah dan tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia ketika diuji mengeluh, bergumam, menyalahkan keadaan, bahkan mencela ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal marah kepada takdir adalah merupakan berarti sama halnya marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin wa in asabahu khairu atma'inna bihi wa in asabatkum fitnatul qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin, yang artinya wallahu a'lam. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi ketika dia ditimpa musibah, suatu cobaan dan ujian, dia berbalik ke belakang, kembali kufur nikmat. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Quran surah Al-Hajj ayat 11. Dalam tafsir ini, dalam ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak hanya taat dalam keadaan baik, tetapi juga kuat dan sabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mudah dan goyah dan mengeluh justru merugikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita perkuat hati kita dan kesabaran serta iman, bukan kemarahan atau keluhan. Mengeluh baik lisan maupun hati bisa membawa dosa kemusyrikan. Dan marah adalah sikap terendah dalam menghadapi ujian. Kemudian yang kedua adalah dengan sabar. Sabar adalah tingkatan minimal yang wajib dimiliki setiap mukmin. Memang sabar itu pahit rasanya, tetapi buah dari sabar adalah sangat indah. Sebagaimana dalam syair as-sabru mithlu ismihi marra madaquhu walakin aqibahu ahla minal asal. Artinya sabar itu pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Meskipun demikian, sabar bukan berarti menyukai musibah, melainkan menahan diri dari marah dan tetap teguh dalam iman. Rasulullah dan para sahabat menunjukkan betapa besar kesabaran mereka saat hijrah, menempuh perjalanan yang panjang, yang penuh bahaya demi mempertahankan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Ridha adalah menerima setiap ketetapan Allah, baik itu nikmat maupun musibah, dengan hati yang lapang dan iman yang kuat kepada Allah dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ridha membedakan, orang yang ridha tidak membedakan antara ujian atau kemudahan, karena keduanya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bersyukur ketika menghadapi ujian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kuberikan, maka nikmat itu akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa kufur nikmat terhadap nikmat-nikmat yang kuberikan, tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku amatlah pedih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan bulan Safar ini sebagai waktu untuk memperdalam kesabaran kita, mulai dari menahan amarah, bersikap sabar, meraih ridha Allah, hingga mampu bersyukur atas setiap ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, tidak hanya keberkahan yang kita raih dalam hidup dan kehidupan, akan tetapi juga semoga pertolongan dan kasih sayangnya Allah senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين خاطب الحق وكانوا به يعبدون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستات المتممين بأسرة الكرام وعن سائر البلدان المسلمين من عفاف الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من شخاتك والنار. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة لذكري.